Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ania Kawakib, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Swasta Pegeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dalam video demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Program Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Pengambilan keputusan adalah jantung dari setiap kepemimpinan. Ketika seseorang pemimpin dihadapkan pada berbagai pilihan, nilai-nilai yang diyakininya akan menjadi kompas yang memandu tindakannya. Nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, integritas, empati, dan keadilan menjadi landasan kuat dalam membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga komunitas yang dipimpinnya. Berikut ini akan disajikan mengenai wawancara dengan dua pimpinan hebat dari dua sekolah, yaitu yang pertama, Ibu D. Garpenasi SPD, Kepala SMA Swasta Pegeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dan Bapak YDB Tuarlela SPD, Kepala SMK Swasta Jeljakaka Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Iya, baik ya. Terima kasih Ibu Wakim. Kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral, ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMA Pegeri Dobo ini. Yang pertama, kalau yang biasanya kita lakukan, yang pertama adalah kita analisis situasi dulu. Jadi kita analisis kondisi atau situasi, apakah itu memang ada pilihan yang harus kita buat, ya, kadang-kadang dengan melibatkan pertimbangan moral, ya. Jadi mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita analisis, kita menentukan pilihan. Ya, menentukan pilihan itu artinya kita mengidentifikasi konsekuensi moral. Konsekuensi moral. Kadang-kadang memang betul kita dilema ya dengan kondisi, situasi, berbagai masalah-masalah yang terjadi baik di siswa maupun di guru. Jadi memang yang pertama kita analisis dulu situasi, yang kedua adalah kita menentukan pilihan ya dengan mengidentifikasi konsekuensi moral itu. Jadi misalnya ada anak yang tiba-tiba misalnya dia tidak datang ke sekolah karena memang dia tidak diperhatikan oleh orang tua atau dia anak yatim, lalu tiba-tiba dia buat sesuatu yang melanggar di sekolah. Kadang-kadang kita perhitungkan, ya kita pikir dia ini misalnya anak yatim, anak susah, jadi kesejahteraannya itu juga kita pikirkan begitu kan. Jadi yang tadi dibilang konsekuensi moral itu. Lalu yang berikut itu yang tadi sudah masuk di prinsip-prinsipnya sudah masuk di prinsip-prinsip. Lalu yang berikut misalnya kita tentukan jenis kasus, ya, tentukan jenis kasus jika memang situasi atau kondisi itu memiliki tindakan yang sama-sama misalnya memiliki konsekuensi moral, ya pada saat itu ya sangat bertentangan, ya itu yang ketemu bilang yang kita bilang itu dilema etika itu. Jadi itu memang banyak hal atau banyak kondisi yang memang tiba-tiba terjadi di sekolah. Misalnya ada guru yang misalnya punya masalah di sekolah atau yang berhubungan dengan siswa, misalnya ada kekerasan seksual misalnya, contohnya misalnya ada kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Lalu tiba-tiba kita mau
melapor ke pihak yang berwajib, kadang-kadang kita pikir juga kita sekolah bisa malu. Begitu tuh, kita sekolah bisa malu. Nah, dengan demikian berarti ya kita bisa menyelesaikan secara internal di sekolah. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Kalau yang tadi yang saya sampaikan bahwa dengan kita melihat kondisi atau situasi yang terjadi, bagaimana kita mengambil keputusan atas kondisi atau situasi yang terjadi itu adalah kita menyelesaikan secara internal di sekolah. Kita menyelesaikan secara internal di sekolah dengan yang tadi, yang pertimbangan yang tadi. Jadi setelah menyelesaikan ini kan harus kerjasama toh, kerjasama. Jadi menyelesaikan secara internal di sekolah, berarti langkah-langkah yang harus kita ambil itu adalah kalau kita guru banyaknya tuh kita harus ada dalam misalnya kasus itu, baik itu melibatkan guru atau melibatkan siswa atau peserta didik, berarti langkah-langkah yang kita ambil itu adalah pembinaan. Kita melakukan pembinaan karena itu memang satu-satunya yang harus dan senantiasa kita lakukan di sekolah atas kondisi atau situasi yang tadi berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral itu, ya. Jadi setelah pembinaan ya kita juga kerjasama, ya toh. Kerjasama itu bisa mulai dari kepala sekolah kerjasama dengan guru dengan guru, atau bisa juga guru BP dengan wali kelas, dan kita juga tetap melibatkan orang tua, atau kerjasama dengan orang tua, karena itu yang paling penting, ya. Karena pembinaan bukan hanya di kita ya guru, tapi peranan orang tua itu sangat penting. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Begitu pula kita juga bisa melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini bisa pengawas sekolah, dinas pendidikan. Ya, jadi dari pembinaan, kerjasama, ya, maka langkah yang berikut itu adalah kalau dari saya tuh yang seharusnya tuh ada komunikasi terbuka, ada keterbukaan, ya. Jadi ada keterbukaan itu itu sangat membantu sekali. Jangan-jangan misalnya ada guru punya masalah, lalu kita diamkan saja. Lalu kita kerjasama untuk hal yang tidak baik, ya. Jadi yang paling penting itu, yang paling efektif itu adalah ada komunikasi keterbukaan. Jadi misalnya kalau kita lihat siswa misalnya, kalau misalnya dia buat kesalahan, berarti ada pembinaan, ada teguran, ya. Jadi di samping itu memang harus ada komunikasi yang terbuka. Jadi wali kelas tidak bisa diam misalnya dengan siswa punya masalah, ya guru BPBK juga. Jadi ada ada komunikasi, ya, ada komunikasi yang terbuka, ya. Semua tujuannya adalah supaya kita nih kan mau supaya kondisi-kondisi atau situasi yang tidak diinginkan, ya, lewat sikap, ya, karakter dari anak-anak kita maupun dari bapak ibu guru yang lain itu tetap mengikuti aturan atau norma, ya. Jadi di samping itu memang di lain pihak juga adalah harus melakukan pengambilan keputusan yang tepat, ya toh? Kalau saya tergantung kasus atau situasi kondisi pada saat itu, gitu toh. Ada kondisi misalnya ada masalah atau kasus yang bisa kita selesaikan pada saat itu, tapi ada kondisi atau kasus yang memang bisa kita jadwalkan. Jadi tergantung kasus toh, untuk kita buat tindakan. Ya ada
Ya, misalnya kita melibatkan guru. Ya, misalnya kalau kasus siswa ada wali kelas. Ya, kalau kasus yang mudah yang bisa ditangani oleh wali kelas ya bisa diselesaikan pada saat itu. Kalau misalnya wali kelas belum bisa, berarti kita bisa ke BPBK. Terus ada kesiswaan. Ada orang tua juga yang punya peranan ya bekerja sama dengan kita ya untuk memudahkan kita ya menyelesaikan berbagai kondisi atau masalah yang berhubungan tadi dengan dilema-dilema etika itu. Jadi dari hal-hal yang tadi pembelajaran yang didapat ya. Iya, pembelajaran yang ya, ketiga pembelajaran. Ya dari pengalaman. Ya, jadi pentingnya itu kolaborasi. Ya toh, kolaborasi di antara semua pihak. Nah, mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, kan kita harus kolaborasi untuk hal yang baik. Ya toh, jadi ada kolaborasi, refleksi diri itu penting. Ya toh, jadi refleksi diri itu penting. Jadi kalau ada kondisi atau masalah kita refleksi, ya itu membantu untuk kita memperbaiki ke depan. Ya toh, jadi pendekatan kolaborasi, refleksi. Lalu di samping itu kita harus punya data yang benar. Betul toh? Kita harus punya data yang benar. Jangan sampai ada laporan misalnya dari wali kelas atau orang tua, ternyata untuk kasus ini ternyata ini tidak benar. Toh? Jadi kalau ada punya data yang benar, baru kan kita bisa tinjau. Gitu toh? Nah, baru setelah itu proses pengambilan keputusan. Jadi itu. Ibu, terima kasih banyak kegiatan ini. Saya harap mungkin nanti ada waktu tertentu yang saya membutuhkan Ibu. Saya harap saya masukan, bahkan ada apapun yang dari Ibu. Saya terima kasih untuk ini. Mohon maaf, saya sudah mengganggu. Oke, Ibu Wakim, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Ya, baik. Selamat siang. Terima kasih juga bagi Ibu atas kunjungan ke sekolah ini. Persoalan dilema etika itu misalnya siswa datang selalu terlambat, ya kita sebagai guru harus telusuri penyebab apa sehingga siswa itu dia selalu terlambat. Kemungkinan besar siswa itu dia jarak rumahnya jauh, terus ada persoalan-persoalan di keluarga, ya kita guru harus mengecek sehingga bisa mengetahui penyebab apa sehingga siswa itu dia terlambat. Nah, ini dilema. Terkadang guru langsung bertindak terhadap siswa tanpa mengetahui kendala-kendala siswa itu seperti apa. Itu dilema etika. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan itu, selaku pimpinan, mungkin saya selalu mengingatkan ke guru. Ada teristimewa wali-wali kelas, ada kunjungan guru ke rumah supaya bisa mengetahui keadaan siswa di rumah. Maka terjadi siswa datang terlambat, ya semua guru dia sudah mengetahui kendala siswa itu seperti apa. Itu persoalan dilema etika. Mungkin seperti itu poin pertamanya. Jadi misalnya persoalan antara dua orang, ya tujuan pertanyaan Ibu itu yang keduanya punya nilai sama, nilai moralnya sama. Persoalan itu misalnya sama-sama salah, sama-sama benar. Nah, itu keputusan kepala sekolahnya seperti apa. Kalau lihat dari persoalan itu berarti kita 50-50 memberikan pembinaan khusus bagi kedua individu agar persoalan itu tidak boleh dilanjutkan lagi.
kita atur secara baik-baik sehingga hubungan antara dua individu itu dia bisa aman, bisa nyaman dalam melaksanakan tugas. Tapi kalau dibiarkan saja maka ini jadi beban moral bagi keduanya. Iya, langkah-langkah yang perlu untuk menyelesaikan persoalan itu, saya pikir bahwa memang langkah satu-satunya tadi yang sudah disampaikan itu. Karena ini persoalan antara dua individu yang nilainya sama, tidak ada salah, tidak ada benar, tapi keduanya sama. Maksudnya langkah-langkah yang diambil itu pembinaan bagi kedua individu, mungkin itu. Iya, mungkin pertanyaan ini ya saya bisa jawab saja bahwa ada keseriusan dari pemimpin. Karena tanpa serius ya persoalan itu tetap berlarut. Oleh karena itu jawaban singkat saja, serius dari pimpinan. Iya, sebetulnya untuk persoalan itu tantangan yang selalu dialami itu yang tadi memang ini ada keterkaitan semua dengan soal-soal yang tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Memang kendala atau tantangan itu jika di antara kedua individu ini ada yang istilahnya egois, maka itu tantangan berat bagi pimpinan. Bagaimana cara sampai yang egois itu dia menuruti apa yang disampaikan pimpinan. Itu cara pimpinan mungkin dengan bujuk rayu, tapi tidak jadi persoalan kalau memang itu guru. Ya guru tetap guru, pimpinan tetap pimpinan. Jadi persoalan bujuk rayu itu pasti ada. Ya oleh karena itu tantangan itu datang dari individu masing-masing saja. Mungkin tidak mau dipimpin atau mungkin tidak mau persoalannya diselesaikan, nah itu egois. Oleh karena itu bagaimana cara pimpinan sehingga yang bersangkutan dia bisa turuti apa yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi itu teknik pimpinan itu tersendiri ada. Iya, pertanyaan ini sangat menarik ya. Jadi antara jadwal dan langsung menyelesaikan itu saya sangat memilih langsung kita menyelesaikan persoalan. Karena ini persoalan kalau kita pakai jadwal ya mungkin rentang dari jadwal dari persoalan sampai ke jadwal itu mungkin dari jarak itu mungkin masalahnya bertambah lagi. Nah, karena belum diselesaikan, tunggu jadwal. Oleh karena itu jika ada terjadi persoalan ya saya langsung ambil tindakan penyelesaian. Bukan kita pakai jadwal. Pakai jadwal berarti itu memberikan ruang untuk persoalan itu dia meningkat. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin ini berkaitan dengan karakter dari Dewan Guru bahkan siswa juga. Kalau memang karakter Dewan Guru atau siswa itu dia karakternya baik, ya pasti persoalan ini dia berjalan dengan baik, penyelesaiannya dengan baik. Tapi kalau karakter yang memang tidak bisa diatur ya itu tantangan besar bagi pimpinan untuk menyelesaikan. Jadi mungkin seperti itu, Ibu. Iya, jadi mungkin hal yang terpenting. Jadi ini kita sudah masuk ke mungkin kesan ya. Ada kesan yang baik, ya kita ambil dari situ. Kesan yang buruk, ya itu juga dilema. Dilema seorang pimpinan ketika tidak bisa menyelesaikan satu persoalan. Itu dilema.
Oleh karena itu mungkin hal-hal yang baik itu yang merupakan hal yang sangat-sangat pimpinan itu dia sangat senang. Lalu misalnya hal yang buruk lalu tidak bisa diselesaikan, ya itu dilema pimpinan. Jadi intinya jika pimpinan dapat menyelesaikan satu persoalan, ya itu syukurlah. Itu dikatakan bahwa sangat baik kepimpinannya. Tapi jika tidak, maka itu dilema. Mungkin itu saja. Iya Pak, terima kasih banyak untuk wawancaranya di saat ini. Terima kasih juga sudah membantu saya untuk ini. Saya doakan semoga dalam tugas dan tanggung jawab Bapak selalu diberkati. Terima kasih Pak, selamat siang. Sama-sama Ibu. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai proses pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan dan etika yang diterapkan oleh Ibu Garpenasi dan Bapak Tuarlela. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Ibu Garpenasi dan Bapak Tuarlela cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan individu. Dalam hal ini paradigma individu melawan komunitas atau kelompok. Beliau berdua juga seringkali mempertimbangkan aspek keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, paradigma keadilan melawan kasihan. Selain itu, terlihat bahwa beliau sangat menjunjung tinggi loyalitas pada organisasi, meskipun terkadang harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dalam hal ini, paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Dalam praktiknya, Ibu Garpenasi dan Bapak Tuarlela seringkali menggunakan pendekatan berpikir berbasis hasil akhir dan berbasis peraturan. Beliau berdua juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap dampak keputusan terhadap orang lain. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa beliau berdua telah lebih sering melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Secara keseluruhan, Ibu Kepala SMA Swasta Pegiri Dobo, Ibu D. Garpenasi SPD, dan Bapak Kepala SMK Jaljak Dobo, Bapak YDB Tuarlela SPD, memiliki gaya kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada tujuan. Dipandang telah meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan beliau berdua lebih sering melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan aspek jangka panjang dari setiap keputusan. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakini, pemimpin dapat membuat keputusan yang bijaksana, membangun kepercayaan, dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Saya Ania Kawakim, calon guru penggerak Angkatan 10, SMA Swasta Pegiri Dobo. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.